Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kamelia, absen 33 dari kelas 11 MIPA 1, ingin menjelaskan mengenai peran Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Raden Mas Soehardi Suryaningrat lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1599 pada umur 69 tahun dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Soehardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Soehardi menamatkan pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Eropa atau Belkalian. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumiputra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian, ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, diantaranya Suditomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis kalian. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Soehardi juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ia aktif di seksi Propagkalian untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia terutama Jawa pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Soehardi Muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, yaitu suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belkalian atas pengaruh Ernest Dowes Dekker. Ketika Dowes Dekker mendirikan Indispartit, Soehardi diajaknya pula. Sewaktu pemerintahan Hindia Belkalian berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk perayaan kemerdekaan Belkalian dari Perancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Soehardi. Ia kemudian menulis N for Allen, Mark of Allen von N, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Namun, kolom Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Sekali Aninya Aku Seorang Belkalian. Judul asli Als ik een Nederlander was, dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Dowes Dekker 13 Juli 1913. Beberapa pejabat Belkalian menyaksikan tulisan ini asli dibuat oleh Soehardi sendiri, karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap Dowes Dekker berperan dalam memanas-manasi Soehardi untuk menulis dengan gaya demikian. Akibat tulisan ini, Soehardi ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian, kedua rekannya yaitu Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes, dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belkalian pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Dalam pengasingan di Belkalian, Soehardi aktif dalam organisasi para pelajar asli Indonesia, Indesvereniging atau Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, dia mendirikan Indonesisch Persbureau atau Kantor Berita Indonesia. Di pengasingan inilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europese Akta, yaitu suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Soehardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Soehardi kembali ke Indonesia pada September 1919
Kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada 13 Juli 1992, yaitu National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya secara utuh menggunakan bahasa Jawa yang berbunyi Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi kalian nyanyi. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1997, ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.